Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek pemrograman IoT UTS yang berjudul Smart Energy Saver Ruangan berbasis Arduino dengan menggunakan Tinkercad. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Faris Aulia Ramadan dengan NIM 2024322065 dan ada dua rekan teman saya yaitu Saya Niko Eka Latir dengan NIM 2024-32048. Dan saya Argia Mardika Putra dengan NIM 2024-32091. lanjut. Next. Oke, untuk latar belakang. Penggunaan energi listrik di lingkungan kelas maupun perkantoran saat ini masih belum efisien. Banyak ditemukan kondisi di mana perangkat listrik seperti lampu dan kipas tetap menyala meskipun ruangan tidak digunakan. Hal ini menyebabkan pemborosan energi listrik yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional serta berkurangnya efisiensi penggunaan energi. Seiring perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang Internet of Things (IoT), memungkinkan adanya sistem otomatis yang dapat mengontrol penggunaan energi secara cerdas. Sistem ini mampu mendeteksi kondisi lingkungan dan keberadaan manusia untuk mengatur perangkat listrik secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi berupa sistem Smart Energy Saver yang dapat mengoptimalkan penggunaan energi listrik dalam ruangan. Sistem ini dirancang untuk mematikan perangkat listrik secara otomatis ketika ruangan kosong, serta menyesuaikan penggunaan lampu dan kipas berdasarkan kondisi pencahayaan dan aktivitas pengguna. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkat efisiensi energi, mengurangi pemborosan listrik, serta mendukung konsep penggunaan energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Oke, untuk komponen inputnya itu untuk sensor kontrol itu yang pertama ada sensor PIR untuk mendeteksi gerakan manusia melalui radiasi inframerah. Ini adalah pemicu utama trigger sistem auto on. Kemudian ada sensor LDR atau fotoresistor yang mengukur intensitas cahaya di ruangan. Jadi jika matahari sudah cukup terang, sistem akan menjaga lampu tetap mati meski ada orang. Terus yang ketiga ada keypad 4x4, alat input untuk mengatur timer atau memasukkan mode hemat energi tertentu, dan yang terakhir ada mode config. Terus yang terakhir itu yang keempat ada push button sebagai manual override, berfungsi untuk menyalakan ataupun mematikan sistem secara paksa tanpa menunggu sensor. Nah, untuk outputnya sendiri, akuator yang pertama ada modul relay yang dipakai itu ada 12 volt. Di sini berfungsi sebagai saklar elektrik untuk memutus dan menyambung arus listrik AC ke lampu secara aman. Kemudian ada motor DC untuk mensimulasikan AC atau kipas angin. Kemudian ada motor servo digunakan untuk simulasi mekanik seperti menarik tuas, MCB, atau menekan saklar fisik secara otomatis. Kemudian ada LED untuk mensimulasikan lampu, dan LCD 16x2 dengan I2C yang sangat disarankan untuk menampilkan satu sistem. Kemudian ada komponen pendukungnya, ada breadboard dan kabel jumper untuk merangkai prototipe tanpa menyolder. Kemudian ada transistor untuk mengontrol kecepatan dan arah dua motor DC ataupun satu motor stepper. Dan juga untuk lampu, kemudian ada power supply atau adaptor, di mana ini sumber tenaga untuk lampu melalui relay. Dan yang terakhir ada resistor 10.000 ohm, 220 ohm, dan 1.000 ohm untuk menstabilkan arus motor, LED, LDR atau fotoresistor, dan push button. Oke, selanjutnya masuk ke cara kerja sistem. Jadi yang pertama sistem tuh dinyalakan dan Arduino itu mulai membaca semua input seperti tombol, sensor LDR, sensor PIR, dan keypad. Dan selanjutnya tuh masuk ke pemilihan mode dari keypadnya. Jadi ketika user memilih mode 1 itu masuk ke mode hemat energi, mode 2 masuk ke mode normal, mode 3 masuk ke mode manual. Dan selanjutnya itu ada override manual. Jadi jika tombol ditekan, sistem masuk ke mode manual sementara. Semua output bisa dipaksa on ataupun off. Jika tidak ditekan, sistem kembali ke mode otomatis. Selanjutnya pembacaan sensor LDR, yaitu Arduino membaca nilai analog dari LDR terinterpretasi seperti kalau gelap berarti nilai kecil, kalau terang berarti nilai besar. Selanjutnya ada pembacaan sensor PIR, yaitu pembacaan gerakan, mendeteksi ada atau tidaknya orang di sekitar, seperti kalau
muncul high berarti ada orang, dan kalau low tidak ada orang. Oke, selanjutnya ada cara kerja sistem dari flowchart-nya. Yang pertama, sistem dimulai dari proses start, kemudian masuk ke tahap inisialisasi sistem. Pada tahap ini, seluruh komponen diaktifkan, meliputi LCD, sensor PIR, sensor LDR, keypad, servo motor, dan motor DC. Tujuannya dari tahap ini adalah memastikan semua perangkat siap digunakan. Setelah itu, sistem akan melakukan load konfigurasi dari EEPROM, yaitu membaca nilai threshold, LDR, dan kecepatan motor pada mode Eco yang sebelumnya telah disimpan. Hal ini memungkinkan sistem tetap menyimpan pengaturan meskipun perangkat dimatikan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pesan awal pada LCD, yaitu Smart Energy dan System Ready, yang menandakan bahwa sistem telah siap untuk beroperasi. Kemudian, sistem akan masuk ke proses pengecekan input pertama, yaitu push button. Jika tombol ini ditekan, maka sistem akan masuk ke kondisi off, di mana semua output seperti lampu, motor, dan servo akan dimatikan seluruhnya. Setelah itu, sistem kembali ke awal dan menunggu input berikutnya. Selanjutnya, jika push button tidak ditekan, maka sistem akan melanjutkan ke pengecekan berikutnya, yaitu apakah tombol D pada keypad ditekan. Jika iya, maka sistem akan masuk ke mode konfigurasi. Pada mode ini, pengguna dapat mengatur nilai threshold, LDR, dan kecepatan motor pada mode Eco, kemudian menyimpannya ke dalam EEPROM. Jika tidak masuk ke mode konfigurasi, maka akan membaca input dari keypad untuk menentukan mode operasi, yaitu seperti mode A untuk mode normal, B untuk mode Eco, dan C untuk mode manual. Jika pengguna memilih mode manual, maka sistem akan langsung menyalakan semua output tanpa mempertimbangkan sensor. Lampu akan menyala dan motor akan berjalan dengan kecepatan maksimum, yaitu PWM 255. LCD juga akan menampilkan status mode manual dan Almax on. Jika bukan mode manual, maka sistem akan masuk ke mode otomatis dengan memanfaatkan sensor. Pertama, sistem akan membaca sensor PIR untuk mendeteksi apakah ada gerakan atau tidak. Jika tidak ada gerakan, maka sistem menganggap ruangan kosong, dan kondisi ini semua perangkat seperti lampu, motor, servo, seluruhnya akan dimatikan untuk menghemat energi, dan LCD akan menampilkan pesan room empty dan energy saving. Namun, jika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan, maka sistem akan mengaktifkan servo sebagai indikator bahwa ada orang di dalam ruangan. Setelah itu, sistem akan membaca sensor LDR untuk mengetahui kondisi pencahayaan. Jika kondisi ruangan gelap, yaitu nilai cahaya di bawah threshold, maka lampu akan dinyalakan melalui relay. Sebaliknya, jika kondisi terang, lampu akan tetap dimatikan. Selanjutnya, sistem akan menentukan kecepatan motor berdasarkan mode yang dipilih sebelumnya. Jika mode normal, motor akan berjalan dengan kecepatan PWM 180. Sedangkan jika mode Eco, motor akan berjalan dengan kecepatan lebih rendah, yaitu sekitar PWM 120 untuk menghemat energi. Setelah semua kondisi diproses, sistem akan memperbarui tampilan pada LCD dan menampilkan informasi seperti motion detected, dan status lampu apakah on ataupun off. Kemudian sistem akan melakukan delay singkat dan membaca ulang sensor untuk memulai siklus berikutnya. Proses ini akan terus terulang selama sistem masih aktif, sehingga sistem dapat bekerja secara real time dan adaptif terhadap kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, jika sistem dihentikan, maka alur akan berakhir pada kondisi tersebut. Jadi selanjutnya itu ada kerja sistem dari proses keputusan. Ada beberapa mode, yaitu mode hemat energi, mode normal, mode manual, dan mode config yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi di dalam mode hemat energi, jika ada orang, maka relay off dan lampu itu sama dengan mati. Dan kemudian motor DC off, kipas juga mati, servo posisi off maka juga akan mati. Jika ada orang, maka PIR high. Jika gelap, LDR relay on dan lampu menyala. Jika terang, lampu akan tetap mati untuk menghemat energi, dan kipas nyala pelan dengan PWM kecil. Di dalam mode normal, jika ada orang, lampu otomatis sesuai LDR, kipas menyala sedang, PWM-nya medium. Jika tidak ada orang, sistem
tidak langsung mati, ada delay beberapa detik baru semua off. Di dalam mode manual, sensor tidak digunakan. Jadi semua dikontrol tombol dan atau input manual. Dan terakhir ada mode config. Jadi ketika menekan D untuk masuk ke mode config dan tekan A untuk set threshold LDR dan B set kecepatan motor echo dan selanjutnya konfirmasi nilai dan D menyimpan ke EEPROM dan keluar. Dan LCD akan menampilkan parameter yang diubah. Oke, selanjutnya ada cara kerja sistem output. Pada bagian relay, keadaan lampu on berarti lampunya menyala, keadaan off berarti lampunya mati. Untuk bagian motor DC atau PWM kipas, PWM kecil itu pelan, PWM sedang itu normal, dan PWM besar itu cepat. Untuk bagian servo, MCB atau saklar utama, 0 derajat itu sama dengan listrik mati dan 90 derajat listrik aktif. Bagian LED on sama dengan menyala saat relay aktif atau keadaan ada orang. Dan juga posisi lampunya mati atau gelap. Off sama dengan mati saat terang maupun ruangan yang kosong. Berfungsi sebagai simulasi lampu ruangan. Siklus akan terus berulang atau looping secara real time. Lanjut. Untuk rangkaian sistemnya seperti berikut. Lanjut. Sistem yang dirancang dalam laporan ini merupakan sebuah perwarupa atau prototipe sistem keamanan cerdas terintegrasi integrated smart security system yang berbasis pada platform microcontroller Arduino Uno L3. Fokus utama dari pengembangan sistemnya adalah untuk menciptakan mekanisme kontrol akses pintu atau brankas yang menggabungkan aspek otomatisasi, deteksi dini, dan verifikasi identitas pengguna secara digital. Secara operasional, sistem ini dirancang untuk bekerja dalam kondisi standby guna menghemat konsumsi energi. Keunggulan utama dari desain ini adalah penggunaan pasif infrared atau PIR sensor sebagai garda terdepan dalam mendeteksi kehadiran objek biologis atau manusia melalui emisi radiasi inframerah di area cakupan sensor. Ketika sensor mendeteksi adanya pergerakan, sistem secara otomatis akan beralih ke mode aktif dan memberikan instruksi melalui layar LCD 16x2 agar pengguna memasukkan kode akses. Proses verifikasi dilakukan melalui keypad 4x4 metrik, di mana pengguna harus menginputkan kombinasi angka atau karakter tertentu yang telah didefinisikan dalam kode program script microcontroller. Jika kode yang dimasukkan sesuai, maka unit pemproses Arduino akan mengirimkan sinyal PWM atau pulse width modulation kepada motor shelf untuk merotasi porosnya sejauh derajat tertentu yang mensimulasikan mekanisme pembukaan kunci pintu secara fisik. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan input, sistem akan memberikan peringatan visual melalui LED atau pesan pada layar LCD. Selain fungsi keamanan utama, sistem ini juga mengintegrasikan komponen pendukung seperti LDR atau Light Dependent Resistor untuk memantau intensitas cahaya lingkungan, serta transistor TIP 120 dan relay 5V yang memungkinkan sistem untuk mengendalikan beban eksternal dengan arus yang lebih besar, seperti motor DC atau lampu ruangan. Integrasi berbagai komponen ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem keamanan yang tidak hanya aman tetapi juga integratif dan responsif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Lanjut. Oke, untuk blok input, unit sensor dan interface, yang pertama ada keypad 4x4 matrix yang berfungsi sebagai antarmuka input data alphanumerik menggunakan teknik scanning baris dan kolom untuk meminimalkan penggunaan pin microcontroller. Kemudian ada peer sensor bertindak sebagai pemicu awal trigger system dan dengan mendeteksi fluktuasi radiasi inframerah dari gerakan tubuh manusia. Kemudian ada fotoresistor atau LDR mengukur intensitas cahaya sekitar untuk memberikan parameter input tambahan, misalnya untuk otomatisasi lampu indikator dalam kondisi gelap. Kemudian ada blok proses, yaitu unit kendali pusatnya atau Arduino Uno R3, menggunakan microcontroller yang bertugas untuk mengeksekusi algoritma pembandingan kode atau PIN
terus ada pengolahan sinyal analog dari LDR, serta logika interupsi dari sensor PIR, di mana di sini terjadi proses pengambilan keputusan berdasarkan input yang diterima, itu kemudian diteruskan ke blok output. Nah, untuk blok outputnya sendiri itu ada LCD 16x2 dengan modul I2C yang menampilkan feedback visual berupa status sistem menggunakan protokol I2C, menggunakan komunikasi datanya melalui dua jalur yaitu SDA dan SCL. Kemudian ada microservo yaitu aktuator yang mengubah energi listrik jadi gerakan mekanik dengan presisi sudut tertentu. Kemudian ada DC motor dan transistor, itu unit penggerak tambahan yang dikendalikan melalui teknik PWM dengan bantuan transistor daya sebagai saklar elektronik, dan yang terakhir relay dan LED sebagai indikator keamanan tingkat lanjut dan pengendali beban eksternal seperti lampu ruangan atau alarm. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjalankan simulasi di Tinkercad itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita masuk ke simulasi dari dinyalakan. Nah, dan maka akan tampil di LCD-nya Smart Energy. Nah, ini untuk peer sensornya yaitu mendeteksi apakah ada orang atau enggak. Jadi ketika kayak gini, nah maka light on, ketika ada orang tuh lampunya akan menyala. Ini. Nah, ketika di keypadnya di menekan B, maka akan masuk ke mode eco, yaitu power saving. Dan untuk ketika A tuh mode normal, dan C itu untuk mode manualnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa seluruh komponen akan menyala, seperti lampu, motor DC, dan lain-lainnya akan menyala. Dan untuk D itu masuk ke mode config, yaitu ada sebuah opsi yaitu A, B, ataupun D untuk exit. Nah, ini. Nah, untuk A sendiri itu, jika kita ingin mengubah threshold dari tingkat pencahayaan di mode konfigurasi, dan echo itu untuk seberapa kencang motor DC akan berjalan, di mana kita di mode prom ini saat kita jalankan A, dia akan set threshold, di mana untuk threshold di sini saya akan beri contoh, misalkan saya akan taruh 4, 9, dan 8. Kemudian saya akan mencet OK. Nah, dia akan threshold set. Nah, dia akan ke save untuk pas 98, dan exit dia akan otomatis ke save. Dan kalau misalkan kita balik lagi, itu dia bakal tetap nge-save karena itu fungsi dari EEPROM itu sendiri untuk nge-save konfigurasi, dia akan tetap 498. Nah, saat semuanya menyala di mode manual kan semuanya menyala. Nah, ketika push button ditekan, maka semua komponen akan mati secara otomatis. Oke, dan kalau kita nyalakan lagi, dia akan nyala. Dia akan menyala dan balik ke mode terakhir. Nah, untuk skill tambahan, saat kita membuka, dia akan otomatis ke mode normal atau light auto. Nah, perbedaan untuk mode eco dan mode light sendiri bisa di sini bisa kita lihat. Misalkan untuk mode normal,
Perbandingannya tuh di sini. Kalau kita lihat itu dia di sekitar 6.000 RPM untuk motor DC-nya yang kita simulasikan sebagai AC. Dan kalau misalkan kita pindah ke mode Eco, nah kalau ada orang dia tetap akan menyala tapi RPM tidak sekencang di mode light karena bertujuan Eco untuk saving. Nah, ditambah juga sama seperti lampunya. Dan untuk lampu ini dia light on, tapi kalau misalkan ini fungsi dari fotoresistor, ini kan ceritanya dia gelap, tapi kalau masih terang dia akan tetap mematikan lampu nih. Misalkan ini dalam keadaan terang dan ada pergerakan, dia cuma nyala di motor DC dan lampunya akan tetap mati. Nah, lanjut lagi ke bagian penjelasan codingan. Nah, untuk codingan sendiri yang pasti dan yang pertama kali itu ada include library, di mana untuk di sini itu memanggil semua library yang dibutuhkan dan mendeklarasi variabel global seperti mode sistem, threshold LDR, dan kecepatan motor. Dan yang terakhir juga di sini ada liquid crystal untuk menampilkan LCD-nya. Terus ada mendefine semua pin di komponen, kemudian ada uh, mendeklarasikan keypad-nya juga. Kemudian di sini juga mendeklarasi sistem mode, LDR threshold, motor echo speed. Kemudian lanjut ke void setup, di mana void setup ini berfungsi untuk ini dijalankan cuma sekali saat Arduino menyala, di mana menginisialisasi semua komponen, membaca konfigurasi dari EEPROM, dan menampilkan pesan startup. Nah, untuk void loop itu sendiri di sini dijalankan terus-menerus dengan membaca semua sensor, memproses input, dan mengontrol output berdasarkan kondisi yang terbaca. Kemudian untuk logika otomatis di sini ada if system mode atau if button state itu untuk mengambil keputusan berdasarkan mode peer dan LDR di beberapa ini if system mode itu untuk keputusan di misalkan ada pergerakan di peer atau fotoresistornya di saat gelap dia nyala atau mati. Langsung ke handle keypad-nya. Nah, untuk handle keypad-nya ini sendiri itu memproses input keypad untuk ganti mode misalkan ke config, misalkan config yang untuk D, terus A untuk normal, B untuk eco, terus C untuk manual. Terus kalau di sini ada sistem mode di sini yang seperti yang dijelasin tadi. Nah, untuk config input di sini itu mengubah parameter sistem secara langsung tanpa edit kode. Di sini kalau kita masuk ke config seperti yang dijelaskan tadi ada threshold, eco exit yang sudah ditampilkan di LCD, terus juga ada EEPROM-nya, di mana EEPROM-nya itu sendiri itu untuk menyimpan dan membaca konfigurasi agar tidak hilang saat Arduino-nya mati, yang seperti di contoh tadi. Dan yang terakhir itu ada beberapa pemanggilan load for EEPROM untuk mengambil data yang sudah di-save oleh EEPROM tadi, terus ini nge-save-nya, dan ini untuk void untuk show config menunya. Oke, mungkin untuk simulasi tingkatannya sampai situ aja. Balik lagi ke selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya itu sistem smart energy saver ruangan yang kami rancang pada proyek kali ini itu merupakan solusi sederhana berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi pengguna energi listrik, khususnya pada lingkungan ruangan seperti kelas atau kantor. Jadi dengan memanfaatkan kombinasi berbagai input seperti tombol, sensor analog, sensor digital atau sensor pin, serta keypad, sistem mampu bekerja secara otomatis maupun manual sesuai kebutuhan pengguna. Output yang dihasilkan pun berupa pengendalian relay untuk beban listrik, pengaturan kecepatan motor DC menggunakan metode PWM, serta pengoperasian motor servo sebagai simulasi saklar utama, menunjukkan bahwa sistem ini dapat mengontrol penggunaan energi secara efektif dan fleksibel. Melalui simulasi penggunaan Tinkercad, sistem ini dapat diuji dan divisualisasikan dengan baik sebelum diterapkan secara nyata. Hasil dari proyek kali ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi IoT dalam bidang ketenaga listrikan dapat membantu mengurangi pemborosan energi, meningkatkan keamanan, serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan listrik secara otomatis. Dengan demikian, sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi solusi nyata dalam mendukung konsep smart building dan efisiensi energi di masa depan. Oke, mungkin
itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil proyek kami kali ini, pemrograman IoT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.